Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neneng, Bu Dina. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, Bu. sehat Bu Opi. Alhamdulillah ya, kalau sehat. Sesuai dengan kesempatan kita kemarin, Bu, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Saya yang akan menjadi observer atau yang mengamati proses coaching yang dilakukan. Adapun rubrik penilaian dari kegiatan coaching kali ini yaitu dengan mengamati proses sesuai dengan alur tirta, sesuai tidak dengan alur tirta. Kemudian bagaimana kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, bagaimana juga nantinya Puci merespon dan menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan dari coach. Jangan lupa di sini juga disesuaikan dengan beberapa prinsip coaching, yaitu yang pertama yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baik, Bu Radin, sebelum kegiatan coaching ini dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Radin. Nah, dalam kegiatan coaching yang akan dilakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Eh, Mungkin jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya saat menjadi coach, yaitu saya itu menjadi pendengar yang aktif terhadap coaches gitu, Bu. Ya, baik. Dari kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi? Kompetensi yang spesifik di sini. Jadi saya akan mengobservasi pada bagian rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaches. Ya, Seperti itu. baik, Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan tersebut apa ya, Bu? Jadi untuk indikatornya itu yang ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan itu dari proses coaching saat ini ya Bu ya, itu ketercapaiannya solusi sebuah masalah yang dihadapi oleh coaches gitu. Ya, baik. Mungkin itu Bu. Hmm, Baik, jadi indikator ketercapaiannya yaitu Koci mampu menemukan solusi atas permasalahannya ya Bu ya. Baik, Bu Radi, Ya Bu. silahkan untuk melakukan coachingnya. Semoga dengan diskusi nanti antara coach dan coachi nanti akan menemukan suatu solusi untuk mempermudah langkah-langkah selanjutnya atas permasalahan yang terjadi pada sekolah Ibu Radin ya. Eh, baik, Iya Bu. Baik Bu. baik. Silakan dimulai saja ya, Bu Radin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam Ibu Radin. Bu Neneng, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, eh, agak sedikit kurang enak Bu. Kenapa Bu Neneng bisa berkata seperti itu? Sepertinya tidak bersemangat ya Bu, tidak seperti biasanya. Eh, Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Neneng? Iya Ibu, sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya mengganggu waktu Ibu Radin. Oh, nggak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Iya begini Bu, saya mau sedikit cerita ya Bu tentang masalah saya. Semoga di sini Ibu bisa membantu ya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Ya, kira-kira masalah apa yang sedang Ibu hadapi? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu Neneng.
Iya, Ibu Radin, begini. Kebetulan kemarin itu ketika Bapak Kepala Sekolah sedang melakukan supervisi, nah, saya itu mendapat teguran dari beliau. Wah, teguran, teguran seperti apa, Bu? Iya, Bu Radin, jadi begini. Bapak Kepala Sekolah itu menegur saya tentang proses mengajar saya di dalam kelas. Beliau menanyakan pada saya selama proses saya mengajar itu, apakah saya hanya menggunakan buku paket saja gitu. Karena sepertinya beliau ini kurang setuju kalau saya hanya menggunakan buku paket dalam kegiatan belajar mengajar gitu. Beliau juga meminta saya untuk bisa lebih inovatif dan kreatif lagi dalam menggunakan media ajar. Seperti itu, Bu. Baik, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan kritikan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah terhadap Ibu? Iya, kemudian saya menyampaikan eh, kepada beliau gini, eh, Bapak gitu. Terkadang saya juga dalam pembelajaran itu menggunakan beberapa media ajar ya, mau apa alat peraga juga media pembelajaran. Kemudian dalam proses belajar mengajar pun di dalam kelas gitu. Saya juga pernah melakukan apa pembelajaran yang inovatif. Hanya saja ketika supervisi kemarin gitu saya tidak membuat media pembelajaran tersebut, Bu. Lalu bagaimana respon Bapak Kepala Sekolah dengan penjelasan dari Bu Neneng ini? Iya, sepertinya respon dari beliau itu beliau merasa kecewa ya atas penjelasan dari saya gitu, Bu. Hmm. Oh, jadi masalahnya seperti itu ya, Bu ya. Tapi saya tanyakan nih ke Bu Neneng. Selama ini kegiatan belajar mengajar Ibu di dalam kelas itu seperti apa ya? Iya, seperti yang saya ceritakan tadi ya, Bu. Terkadang saya juga menggunakan media pembelajaran, seperti menampilkan video pembelajaran gitu kan, menggunakan Infocus gitu kan. Hanya saja di sekolah itu Infocus terkadang suka error gitu, Bu, gitu, tidak fungsi gitu. Jadi saya tidak menggunakan video gitu, karena dengan membetulkan alat Infocus saja itu sudah menyita waktu saya gitu kan. Terus juga walau memang tidak terlalu sering gitu ya saya lakukan di dalam kelas, proses pembelajaran yang menggunakan VD itu saya juga suka membuat alat peraga gitu. Jika memang saya memiliki waktu lebih untuk membuat alat peraga tersebut, seperti itu, Bu. Nah, dari yang Bu Neneng katakan tadi, nah tadi mengapa pada saat supervisi malah Bu Neneng hanya menggunakan buku paket saja Bu dalam proses belajar mengajarnya. Iya, karena yang pertama menurut saya sumber belajar yang selama ini saya gunakan itu sudah cukup baik ya Bu dalam menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas gitu kan. Karena itu kan termasuk pembelajaran diferensiasi konten Bu, menggunakan konten dari sumber bacaan gitu. Hmm, memang betul Bu ya, menggunakan buku paket pun bagus dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Namun, bagaimana hasil belajar siswa Bu Neneng selama menggunakan tar, tar. Namun, bagaimana hasil belajar siswa Bu Neneng selama menggunakan media atau sumber belajar selain buku paket? Karena seperti yang kita ketahui, bahwa karakter siswa itu kan berbeda-beda dan gaya belajarnya pun berbeda-beda. Iya, memang betul, Bu. Ketika saya menggunakan sumber belajar yang berbeda, para siswa itu terlihat semangat dan antusias ya gitu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Lalu anak-anak pun lebih mudah mengerti tentang materi yang saya sampaikan di dalam kelas. Suasana kelas pun menjadi lebih hidup dan bersemangat ya, Bu. Oke. Sebetulnya memang menggunakan buku paket merupakan sebuah hal yang baik dan bagus dalam kegiatan belajar mengajar ya Bu ya. Karena buku paket juga bisa dijadikan sebuah sumber belajar oleh siswa.
Namun, menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang lainnya pun bisa membantu suksesnya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Iya, betul sekali, Bu. Kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik ya, Bu, gitu, serta membangkitkan semangat anak dalam belajar gitu. Tidak membuat jenuh juga gitu proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian selain itu juga hasil belajar siswa juga jauh lebih baik lagi ya, Bu, gitu dari yang sebelumnya. Nah, baik. Setelah Bu Neneng bercerita nih, bagaimana perasaan Bu Neneng? Iya, sebetulnya masih ada sedikit yang mengganjal ya, Bu, di dalam hati saya gitu. Yang membuat saya selalu kepikiran beberapa hari terakhir ini, sehingga saya kurang fokus dengan kegiatan yang lainnya, Bu. Lalu apa sih yang mengganjal hati Bu Neneng itu sehingga membuat berada di pikiran Bu Neneng selama beberapa hari terakhir ini? Iya, sejujurnya saya masih kepikiran, Bu, dengan eh, Bapak Kepala Sekolah itu ya, ketika melakukan supervisi di dalam kelas tempo hari. Saya merasa tidak enak hati banget gitu dengan beliau gitu. Sepertinya beliau agak kecewa gitu dengan penjelasan yang saya berikan. Ternyata itu ya yang menjadi beban pikiran Bu Neneng. Bu Neneng masih memikirkan kegiatan supervisi kemarin ya Bu ya. Karena Bu Neneng lebih sering menggunakan buku paket di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Seperti itu Bu ya. Betul sekali, Bu, gitu. Kira-kira saya akan dipanggil lagi nggak ya, Bu, gitu, sama Bapak Kepala Sekolah, gitu. Karena saya lihat beliau masih kecewa gitu dengan penjelasan yang saya berikan tempo hari. Untuk hal itu jadikan sebagai masukan untuk Ibu saja Bu ya. Nah, Ibu bisa merealisasikan serta mempersiapkan diri dan memberikan penjelasan yang lebih baik lagi dengan bahasa yang baik ke kepala sekolah Ibu. Nah, dan pasti beliau pun nanti juga akan bisa memahaminya dengan bijaksana. Nah, lalu kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Ibu Neneng? Ya, yang akan saya lakukan yaitu hal pertama, saya akan langsung menemui Bapak Kepala Sekolah ya gitu. Kemudian saya akan berusaha menjelaskan dengan baik serta meminta maaf apabila ada salah kata saya gitu ketika saya memberikan penjelasan tempo hari di saat supervisi. Kemudian saya juga akan meminta sarannya kepada beliau terkait proses pembelajaran ke depannya agar jauh lebih baik lagi. Nah, betul sekali ya Bu Neneng ya. Sangat luar biasa atas jawaban-jawaban Bu Neneng. Nah, lalu apalagi rencana Ibu Neneng ke depannya? Ya, lalu selanjutnya itu saya akan berusaha mencari serta menggunakan sumber belajar ya Bu, sumber belajar yang menarik gitu, media pembelajaran yang lebih menarik lagi di dalam kelas gitu, sehingga eh, akan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa juga. Seperti itu, Bu. Nah, luar biasa Bu Neneng. Syukur Alhamdulillah kalau begitu. Akhirnya Bu Neneng bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Neneng tersebut ya. Iya, Alhamdulillah Ibu, saya sudah merasa jauh lebih baik ya, jauh lebih tenang sekarang setelah berbicara dengan Ibu Radin. Karena jujur sih saya takut salah gitu Bu dalam mengambil langkah gitu. Karena bagaimanapun ini berkaitan dengan pimpinan kita gitu ya Bu. Iya, betul ya Bu ya. Kalau begitu Alhamdulillah nih kalau Bu Neneng sudah merasa lebih tenang. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu buat tadi? Ya, untuk hal itu saya akan berkomitmen
untuk menggunakan sumber belajar dan media pembelajaran yang menarik. Eh, Insya Allah kalau ada waktu saya akan membuat sendiri gitu ya alat peraga untuk pembelajaran. Kemudian saya juga akan membuat media pembelajaran yang inovatif, contohnya dengan membuat video sendiri gitu ya, yang nantinya akan ditayangkan gitu kan di depan anak-anak gitu bahwa oh iya ini bu gurunya yang sedang memberikan materi gitu. Tuh, sehingga dapat menciptanya suasana pembelajaran yang menarik gitu, agar tercapainya hasil pembelajaran yang baik dan bagus gitu, Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Neneng ya. Saya dukung seluruh rencana yang Ibu buat tersebut. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar serta mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang Bu Neneng harapkan. Semoga Bu Neneng dapat segera merealisasikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Tetap semangat ya Bu Neneng ya. Iya, amin. Terima kasih banyak Ibu Radin untuk waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sudah lega ya gitu. Semoga kita juga bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswanya. Amin, sama-sama Bu Neneng. Kita harus saling membantu sama satu sama lain ya Bu ya, untuk siswa kita. Seperti itu. Iya, baik Ibu. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya mohon izin. Iya, Assalamualaikum Ibu Radin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu Neneng. Baik, Alhamdulillah Bu Radin tadi sudah melaksanakan tahap coaching ya Bu ya. Saya juga sudah Betul melakukan Bu. saya juga sudah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching ini Bu. Untuk tahap selanjutnya yaitu Bu, saya akan melakukan tahapan pasca observasi dan akan ada umpan balik yang bisa Ibu sampaikan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, apa saja yang sudah Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching tadi, Bu? Jadi saya itu sudah melakukan coaching yang pertama itu dengan alur tirta ya Bu ya. Terus saya menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya tersebut Bu. Ya, baik Bu ya. Selanjutnya saya juga di sini akan menyampaikan pengamatan saya pada saat Ibu melakukan coaching ya. Setelah saya amati Bu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan sangat baik ya Bu ya. Ibu juga telah melaksanakan tahapan dari Tirta dengan runut. Seperti yang pertama tadi Ibu sudah menanyakan apa sih tujuan dari melakukan coaching kali ini. Ibu juga tadi sudah berusaha mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi oleh Koci. Ibu juga di sini sudah menanyakan rencana aksi apa yang akan dilakukan oleh Koci tersebut. Dan tadi juga sehingga Koci dapat bertanggung jawab dengan menyampaikan masalah dan coach mampu memberikan solusi terbaiknya. Nah, kompetensi Ibu di sini tadi sudah terlihat ya Bu ya. Ibu juga sudah berusaha hadir secara penuh, sudah mendengarkan aktif, dan juga Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka. Baik Bu, untuk pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin Ibu kembangkan gitu berdasarkan melakukan coaching yang tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya Bu ya proses kita sehingga saya dapat melakukan kegiatan coaching ini lebih baik lagi seperti itu Bu. Baik Bu, untuk bantuan gitu Bu, Ibu tuh butuh bantuan siapa saja untuk meningkatkan kompetensi Ibu?
Baik, kalau untuk bantuan mungkin banyak ya Bu ya. Entah itu kan rekan sejawat di sekolah, kepala sekolah, terus murid tentunya dan warga sekolah dan mungkin ibu-ibu semua juga di sini ya yang pada hari ini hadir untuk melaksanakan coaching itu Bu. Ya, baik. Seperti itu Bu. Ya, baik Bu Radin, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan semoga dapat meningkatkan kompetensi Ibu dan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, ibu-ibu, akan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.